قل هذه Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, dibuka surat Al-Ma'un. Saya bacakan terus diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Baik, kemarin kosakata tiap kata sudah saya sebutkan. Ara'aita artinya apa? Tahukah kamu? Alladzi Yang mendustakan. yukadzibu biddin, hari pembalasan. Fadzalikal ladzi Maka itulah yad'ul yatim. Yad'u menghardik atau menzolimi al yatim, anak yatim. anak yatim. Wala yahuddu Dan tidak menganjurkan. dan tidak mendorong ala ta'amil pada makanan miskin. Orang Miskin miskin. itu tidak mendorong memberi makan orang miskin. Fawailun Doa celaka. doa celaka lil musallin Pada orang yang mengerjakan salat. Alladzina hum yang mereka an salatihim dari salat mereka sahun, orang yang lalai. Alladzina hum yang mereka yuraun berbuat ria. Wa yamna'unal ma'un enggan memberikan barang yang dan mereka enggan memberikan manfaat
manfaat dari sesuatu yang bisa diberi manfaat. Baik, sekarang kita lihat penjelasan dulu, baru nanti faedah saking ayat. Ditulis, kita bahas sekarang ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Sekarang pada kalimat yukadzibu biddin. Lihat, yukadzibu biddin, mendustakan hari pembalasan. Tanda orang itu mendustakan hari pembalasan, ini tandanya ya. Itu pada ayat selanjutnya. Yadu'ul yatim berarti menzolimi anak yatim. Dalam ayat ya, yadu'ul yatim. Terus yang kedua, tidak mendorong memberi makan orang miskin. Berarti kalau sifat orang beriman, sifat sebaliknya, Bu. Kalau sifat orang beriman berarti apa? Dia membenarkan hari pembalasan, hari kiamat. Berarti nanti berbuat baik kepada anak yatim, terus memberi makan pada orang miskin. Sudah, sekarang lihat tentang sholat. As-sahwu anis sholat, alladzina hum an sholatihim sahun. Ini sudah ya, yukadzibu biddin. Sekarang kita bahas alladzina hum an sholatihim sahun. Sholatihim
sahun. Apa artinya? Mereka lalai dari sholat. Sekarang kita catat mereka lalai dari sholat ini apa saja pengertiannya. Mereka lalai dari sholat. Dicatat. Sudah belum Bu sampai situ Bu? Nah, tak tunggu. Sudah? Sekarang kita bahas alladzina hum an sholatihim sahun. Ini ada beberapa pendapat di sini, ada 3. Sekarang pengertian mereka lalai dari sholat, ada 3 pendapat. Tulis, ada 3 pendapat. Tulis 1. Oh, tak tunggu meneh. Yo. Sudah? Sekarang tadi ya, mereka lalai dari sholat ada 3 pendapat. 1. Mengundur waktu sholat sampai keluar waktu. Mengundur sholat sampai keluar waktu. Subuh jam berapa? 4.30 misalnya. Matahari terbit jam berapa? 5.55. Alarmnya sudah bunyi, orang tangi. Ya tangi ini ya mateni si alarm tadi. Terus bangunnya 6.30 sengaja. Ya kan tadi sudah bangun. Nah, kena ayat ini nih. Mengundur sholat sampai keluar waktu. Itu namanya alladzina hum an sholatihim sahun. Alasannya golek pakan, terus sama ngundur-ngundur juga waktu asar sampai sholat maghrib, sama masuk ayat alladzina hum an sholatihim sahun. Sekarang yang kedua, pengertian yang kedua. Ini sudah ya, mengundur sholat sampai keluar waktu yang kedua. Sahun di sini artinya meninggalkan sholat. Hukumnya itu dosa besar ya. Orangnya itu fasik. Orangnya itu fasik. Kalau tidak sholat sama sekali, kafir. Kalau pengertian yang kedua ini lebih parah. Kalau ini sudah kerjakan sholatnya gitu. Namun sholatnya keluar waktu. Ini nggak sholat plus. Bukan nanti waktunya dikerjakan di luar waktu, nggak sholat sama sekali. Ini lebih parah. Itu pengertian dari alladzina hum an sholatihim sahun. Pengertian yang kedua meninggalkan sholat. Sekarang pengertian yang ketiga. Yang ketiga itu lalai dari mengerjakan sholat. Jadi waktunya sudah masuk juga nggak peduli, belum masuk juga nggak diperhatikan gitu.
Hidup jalan saja. Oh ini jam sholat atau enggak mau peduli. Pokoknya dia mau sibuk urusannya gitu. Jadi nggak tahu ini mau waktu sholat, oh ini waktu sholat sudah mau habis nih, saya sholat nih, enggak juga. Pokoknya nggak mau perhatikan sholat. Bisa jadi dia tinggalkan, ya bisa jadi sudah nggak ambil peduli dengan sholat sama sekali. Nah tadi ada istilah di situ alladzina hum an sholatihim sahun. Intinya sini semuanya sifat orang munafik. Nih berapa tadi? 3 ya. 3 semua ini sifatnya wong munafik. Dicatat besar-besar itu di buku, Bu. Papan tulisnya terbatas, enggak tak tulis besar ini. Ini yang alladzina hum an sholatihim sahun, ini sifatnya munafik. Nah sekarang lihat pertama ya. Satu apa? Mengundur sholat sampai keluar waktu. Yang kedua apa? Meninggalkan sholat. Yang ketiga lalai dari mengerjakan sholat. Di sini kita tidak artikan lupa di dalam sholat. Jenengan bisa lupa dalam sholat nggak, Bu? Bisa. Bisa atau tidak? Bisa. Bisa apa sering? Sering. Jadi bedakan ya. Ini lalai dari sholat, bukan lupa dalam sholat. Ya, ingat. Bedakan dua ini. Ini dua hal berbeda. Lupa dalam sholat dengan apa? Lalai dari sholat. Kalau lalai dari sholat yang tadi itu, ini surat Al-Maun ya. Kalau lupa dalam sholat ini sifat manusiawi. Setiap orang itu pasti pernah. Itu nggak dihukumi dosa. Kok lupa tiba-tiba rakaat kedua langsung berdiri rakaat ketiga buatan tahiyat awal. Lupa, dosa nggak? Nggak dosa. Lupanya sifatnya apa? Manusiawi. Makanya bedakan as-sahwu fis shalah dengan as-sahwu anis shalah. As-sahwu fis shalah itu lupa dalam sholat. Dimaafkan nggak? Dimaafkan. Ya. Sifat manusiawi ini dimaafkan. Kalau yang kedua ini lalai dari sholatnya, ini yang ada dalam surat Al-Maun, ini yang kena ancaman nih. Nih. Jadi jangan sampai lalai dari sholat. Kalau lupa wajar. Lupa dalam sholat wajar. Seandainya ayatnya itu bunyinya alladzina hum fi sholatihim sahun, bukan an. Wah itu semuanya kena dosa itu nanti kalau lupa. Oh kamu lupa 3 rakaat tadi, harusnya kamu 3 sudah selesai maghrib. Dosa kamu. Alhamdulillah Allah tidak jadikan ayatnya alladzina hum fi sholatihim sahun. Kalau fi sholatihim itu artinya tadi lupa dalam sholat. Lupa dalam sholat sifatnya apa? Manusiawi. Kalau lalai dari sholat, nah ini yang dicela tadi. Itu artinya tadi ada 3 ya. Satu tadi apa? Mengundur waktu sholat. Yang kedua meninggalkan sholat. Yang ketiga lalai. Nggak pedulikan waktu sudah masuk apa belum, sudah habis apa belum, tidak dia pedulikan. Terus sekarang kita bahas riya. Riya. Ini sambung ya. Sekarang riya. Ar-riya'u. Riya.
Riya itu artinya sholatnya ingin, kalau kita bahas masalah sholat ya, kalau amalan umum, amalannya ingin dilihat, disanjung orang lain. Jadi yang dia inginkan itu pahala dari manusia atau balasan dari manusia, orang puji, orang sanjung. Ya, riya ini ada dua untuk orang muslim dan orang munafik. Yang pertama munafik ya. Yang kedua untuk orang muslim. Kalau orang munafik semua amalannya riya. Semua amalannya riya. Mau sholatnya, sodakohnya, puasanya, hajinya, semua amalannya riya. Apapun itu. Jadi dia bukan cari pujian manusia atau takut pada manusia. Kalau riyanya muslim cuma sebagian amalan. Sudah? Sekarang lihat hukum untuk orang yang riya, ditulis. Hukum untuk orang yang riya. Satu, amalan yang ada riya terhapus. Amalan yang ada riya terhapus. Nah, jadi ini sholat nih, sholatnya riya, sholatnya nggak diterima, terhapus nih amalannya. Baca Al-Qurannya riya, berarti baca Al-Qurannya terhapus, nggak dapat pahala. Yang baca Al-Quran yang riya, terus dia puasanya nggak rusak, cuma baca Al-Qurannya saja yang rusak. Jadi dia nggak ganggu amalan lain. Paham ya? Jadi dia cuma hancurkan amalan yang ada riyanya saja. Ini sholat riya, berarti sholatnya yang hancur, sholatnya yang terhapus. Setelah itu dia baca Al-Quran terhapus enggak? Oh enggak. Kalau dia enggak riya enggak. Paham ya? Beda kalau nanti syirik akbar. Kalau syirik akbar, ini satu amalan nih, dia syirik akbar, sholatnya terhapus, ya sedekahnya terhapus, puasanya terhapus, hajinya terhapus, semua amalan terhapus. Namun kalau riya cuma apa? Amalan itu saja. Terus yang kedua, pelaku riya telah melakukan dosa dan dicela. Pelaku riya telah melakukan dosa dan dicela. Dicela di sini artinya jelek orang ini. Kau beramal cari pujian yang lain, kau tidak harap pahala dari Allah gitu. Nah, masih kaitannya dengan riya. Ini saya sebutkan besok. Pas nanti menjelang buka puasa Asyura. Ini sekarang ini riyanya gini nanti yang kita cari jadi masalah. Amalannya sudah bagus nih awal. Ini dari start awal. Ini ikhlas. Lawan dari riya itu ikhlas ya. Lawan dari riya itu ikhlas. Ini sudah ikhlas sekali.
Terus masuk di sini, di tengah-tengah amal, ini tengah-tengahnya, ini masuk riya. Nah, sini ada akhirnya nih. Awalnya bagus, sudah apa? Ikhlas. Datang di tengah-tengah, riya. Awalnya dia baca kul misalnya, terus dia panjangkan. Ya, tengah-tengahnya dia panjangkan. Nah, ini amalannya diterima atau tidak? Nah, ini amalannya diterima. Boleh jadi di sini nanti ada riya lagi sampai akhir, atau bisa jadi riyanya dihapus, ganti di sini ikhlas. Nah, besok baru dijawab. Nanti ada lagi dipujinya di akhir. Iki wis rampung. Nah, di akhir sini orang puji lagi. Wah, itu Masya Allah amalannya itu bagus sekali. Bukan di awal, bukan di tengah, bukan di akhir, sudah selesai. Insyaallah kita bahas pada pertemuan besok hari. Besok diharapkan 5/4, karena nanti tidak ada TPA kan. Langsung lanjut dengan buka puasa Asyura. Setelah itu baru saya ke warung. Baik, itu saja. Silakan untuk ngantri buka puasa. Ya, Bu Lubi. Tidak khusyuk tergantung. Tidak khusyuknya boleh jadi bukan karena manusia. Sering tidak khusyuk, gangguan aja berarti. Karena misalnya saya mikir utang misalnya pas sholat. Kan saya bukan mikir yang lain, saya mikir diri saya sendiri. Jadi tidak selamanya khusyuk itu kaitannya dengan riya. Oh, masuk lalai atau tidak? Enggak. Itu pembahasan lain. Namun sebagian ulama artikan allazina man sholatihim sahun, itu orang yang tidak khusyuk dalam sholat juga. Namun tadi saya cuma sebutkan 3 pendapat. Mungkin 3 pendapat ini yang paling bagus. Karena orang tidak khusyuk tidak tercela. Dia cuma tinggalkan sunnah, dia tidak sampai tercela. Kalau ayat ini ayat celaan. Orang ini jelek gitu. Itu maksudnya ayat ini. Gitu ya. Baik, kita bahas besok lagi Nji. Nanti hadir jam 5/4 dan tak umumkan di grup DS. Setelah ini monggo ngantri untuk buka puasa, ada waktu 6 menit. Nanti ada kurma, nanti saya serahkan di atas. Matur nuwun, kita tutup. Kalian doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.